bumi yang masih awal dipenuhi oleh air. Belum ada daratan. Yang ada hanya air samudra raya yang menutupi seluruh muka bumi. Lalu berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Cakrawala itu menjadi seperti kubah yang menyelimuti bumi. Dalam ilmu pengetahuan, cakrawala disebut atmosfer. Air yang di bawah cakrawala adalah air yang ada di bumi. Lalu, apa yang dimaksud dengan air yang ada di atasnya? Selain air yang ada di dalam awan, inilah yang disebut air di langit. Air di langit. Kejadian 7 ayat 11-12. Pada waktu Nuh berumur 600 tahun, pada tanggal 17 bulan 2, pecahlah segala mata air di bawah bumi. Segala pintu air di langit terbuka, dan hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Inilah air dari langit yang menjadi asal dari air bah. Kembali lagi, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Langit dalam bahasa Ibrani diterjemahkan samayim. Samayim sendiri merupakan bentuk jamak, langit yang lebih dari satu. Bisa diartikan tingkat-tingkat langit. Orang Ibrani membagi langit menjadi 3 tingkatan. Pertama adalah langit yang tepat di atas kita, di mana burung-burung beterbangan. Inilah cakrawala. Di atasnya ada langit kedua, di mana benda-benda langit ditempatkan dalam susunan tata surya, dan lebih luas lagi sampai melewati galaksi Bima Sakti, lalu terus melewati banyak galaksi-galaksi lain yang ada di alam semesta raya ini. Baru kemudian sampai pada langit ketiga, tempat bagi makhluk-makhluk surgawi dalam dimensi kekekalan. Inilah tempat di mana Paulus pernah dibawa oleh Allah. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jika Allah tidak menjadikan cakrawala atau atmosfer, maka bumi belum bisa menjadi tempat tinggal yang layak bagi manusia. Alkitab hanya memberitahukan fungsi cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atasnya. Ya, itu karena Alkitab memang bukan buku laporan sains. Tapi hikmat Allah telah menyampaikan ini semua dengan bahasa yang sederhana. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kita kini menjadi tahu bahwa Tuhan Allah memang mempersiapkan bumi untuk menjadi rumah yang besar bagi manusia yang akan diciptakannya. Meskipun Allah membuatnya dari air, cakrawala atau atmosfer berguna untuk melindungi bumi. Masih banyak manfaat lainnya yang dapat kita rasakan. Lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Di lapisan ini, kita bisa merasakan segala jenis cuaca, perubahan suhu, hembusan angin, tekanan dan kelembapan udara. Gas yang paling baik yang menopang kehidupan di bumi ada di lapisan ini. Lapisan ini juga melindungi bumi dari radiasi benda-benda langit. Di atasnya, stratosfer. Lapisan ini mengandung ozon, penting untuk menyerap dan menyaring radiasi sinar matahari yang berbahaya. Di atasnya, mesosfer. Lapisan yang menjaga bumi dari tabrakan meteor atau benda-benda asing dari ruang angkasa. Biasanya benda langit akan terbakar habis di lapisan ini.
Kemudian di atasnya termosfer. Meskipun temperaturnya sangat tinggi, di atas 1200 derajat Celcius, lapisan ini mengandung partikel ion yang membantu memancarkan gelombang radio. Di atasnya ada lagi ionosfer. Lapisan ini mengandung muatan listrik yang berasal dari gas-gas yang terkena radiasi matahari. Kemudian di atasnya yang terakhir, eksosfer. Adalah lapisan yang paling luar dari lapisan atmosfer, mengandung banyak butiran-butiran gas hidrogen. Lapisan ini dijadikan sebagai tempat orbit bagi satelit-satelit buatan manusia. Banyak hal yang semula kita tidak tahu, tapi semua dibuat oleh Tuhan Allah untuk kebaikan kita. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.